Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajab mausimun min mawasimil ibadah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah. Salawatuhu wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak? Alhamdulillah ya. Sehat semuanya ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di sini merupakan bagian dari manusia terbaik yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan keberkahan untuk umatnya di pagi harinya. Maka mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini adalah umat yang mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah kami, berkatilah umatku di pagi harinya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya yang istiqamah di jalannya. Baik Bapak-bapak sekalian, mengawali pagi yang penuh berkah ini, izinkan saya pertama mengenalkan diri dulu Pak ya, walaupun tadi secara singkat sudah dikenalkan oleh Bapak pengurus DKM. Nama saya Zaid Abdurrahman Afif ya. Kemudian dulu saya belajar di pesantren Darul Hufat Lampung. Kemudian saya melanjutkan SMA di pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Kemudian alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya melanjutkan kuliah S1 di Lipia Jakarta Pak. Masih dekat di sini insyaallah ya. Baik Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadikan sebagian tempat itu lebih mulia dibanding dengan tempat-tempat yang lain, maka kita mengenal ada istilahnya 3 tanah suci milik umat Islam, yang mana 3 tempat itu merupakan tempat terbaik di atas muka bumi ini, dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada 3 tanah suci tersebut. Siapa yang beribadah di dalamnya, maka ibadahnya itu lebih besar nilainya dibanding di belahan bumi manapun. Maka kita mengenal ada tanah suci umat Islam yang pertama, yaitu Makkah Al-Mukarramah dengan Masjidil Haramnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat di masjidku ini, di Masjidil Haram, maka pahalanya itu 100.000 kali lebih banyak dibandingkan sholat di luar masjid yang lain. Kemudian ada tempat kedua, tempat terbaik kedua, yaitu Masjidil Nabawi beserta tanah haram di sekitar Madinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat di situ, maka pahalanya 1000 kali lebih banyak dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Dan kita juga memiliki tanah suci yang ketiga, tanah suci umat Islam yang ketiga, yaitu di Baitul Maqdis di Palestina. Itu juga bagian dari tanah suci umat Islam. Jadi kita bukan hanya sekedar punya 2 tanah suci, tapi kita punya berapa Pak? 3 tanah suci. Dan Nabi menjanjikan siapa yang sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya 500 kali lebih banyak dibandingkan dengan sholat di tempat-tempat lainnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, la tasyuddur rihal, janganlah kita itu bersusah payah untuk healing, untuk rihlah, untuk bepergian Pak.
Jangan capek-capek bepergian ke luar negeri, ngabisin uang, ngabisin tenaga, ngajak keluarga, kecuali ketiga tempat kata Nabi. Nah, kalau sudah ketiga tempat ini mungkin kita boleh ke tempat-tempat lainnya. Apa yang pertama? Pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita sebelum Allah panggil ini menziarahi 3 tanah suci umat Islam. Selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 sebagian tempat lebih mulia dibanding tempat-tempat yang lain, Allah juga menjadikan sebagian waktu itu lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang lain. Dan waktu yang mulia dalam Islam itu ada banyak dan bervariatif. Sebagai contoh misalnya, ada waktu terbaik yang datangnya itu setiap hari, Pak. Setiap hari Allah kasih waktu terbaik untuk umat Islam. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia terbaik, karena umat kita, umat Islam itu kan usianya pendek. Maka Allah kasih waktu terbaik yang datangnya setiap hari, yaitu di sepertiga malam sampai waktu syuruk, itu waktu terbaik. Dan siapa yang bangun di waktu terbaik, insya Allah akan menjadi bagian dari manusia yang terbaik. Nabi SAW sebagai contohnya, nah beliau bangun jam 1, jam 2 untuk sholat malam, kemudian lanjut ya sampai pagi harinya. Itu waktu terbaik yang datang setiap hari. Ada waktu terbaik ya, yang datangnya setiap pekan, Pak. Ini bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan waktu terbaik yang datang begitu bervariatif dan jumlahnya banyak. Ada yang datang setiap hari, ada yang datang setiap pekan, yaitu pada hari Jumat. Itu hari raya pekanan umat Islam, waktu terbaik yang datang setiap pekan. Ibadah di dalamnya jauh lebih besar, jauh lebih utama dibandingkan ibadah di luar waktu hari Jumat. Karena Nabi SAW itu bersabda, al-jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuma. Antara satu Jumat ke Jumat yang lain, Nabi sebutkan harinya secara spesifik yang menunjukkan bahwa hari ini hari istimewa. Hari Jumat satu ke Jumat yang lainnya itu adalah penggugur dosa antara kedua sholat tersebut. Ini hari raya pekanan umat Islam yang baru kita lewati kemarin. Maka ibadah di situ nilainya lebih besar dibandingkan dengan ibadah di luar hari tersebut. Ya, istighfar kita di hari tersebut lebih besar ampunannya dibanding dengan istighfar kita di luar waktu tersebut. Begitu pula sholawat kita kepada baginda Muhammad SAW itu lebih besar nilai bobot pahalanya dibandingkan sholawat kita di luar waktu tersebut. Kemudian ada juga bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, waktu terbaik yang datangnya itu setiap bulan Hijriah, yaitu di tanggal 13, 14 dan juga 15. Nah, ini waktu terbaik yang datang setiap bulan, di mana kita disunnahkan untuk puasa mutih. Puasa mutih, Pak ya, puasa saat gerhana saat bulan sedang purnama, sedang putih-putihnya. Nah, di situ kita disunahkan untuk berpuasa ayyamul bid. Itu waktu terbaik yang Allah berikan hanya kepada umat Islam di hari ayyamul bid, di mana kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Apakah cukup sampai di situ saja, Bapak-bapak sekalian? Enggak. Saking sayangnya Allah kepada umat ini, Allah masih memberikan waktu terbaik yang datang 1 tahun sekali, dan ini merupakan best of the bestnya waktu, best of the bestnya bulan dalam Islam. 1 bulan full Allah jadikan waktu ini waktu terbaik. Kapan itu? Bulan Ramadan. Bulan terbaik yang Allah datangkan setahun sekali. Dan kemudian untuk menunggu datangnya bulan Ramadan, Allah juga jadikan
beberapa bulan itu nilainya lebih mulia dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Maka kita mengenal istilahnya itu dalam Islam ada namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan sakral. Hurum itu artinya sakral, Pak. Bulan-bulan mulia penuh kesakralan. Bulan-bulan mulia ini di dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah Dzul Qa'dah, atau kalau zaman dulu lebih terkenal dengan sebutan Dzul Qi'dah. Nabi itu menjelaskan as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Salatun mutawaliyat, 3 itu dia berurutan. Dimulai dari bulan Dzulqa'dah, bulan ke 11 dalam Islam. Kemudian naik ke bulan 12, bulan Dzulhijjah, di mana para jamaah haji nanti sibuk di Makkah Al-Mukarramah dan sekitarnya. Kemudian setelah itu datang bulan pertama dalam Islam, yaitu bulan Al-Muharram, pakai alif lam, Pak. Al-Muharram, yang betul penyebutannya menggunakan alif dan lam. Karena bulan ini Al-Muharram itu adalah bulan yang Allah namai sendiri, Syahrullahil Muharram dalam sebuah hadis. Bulannya Allah yaitu Al-Muharram. 3 berurutan, bulan hurum ya. Kemudian ada 1 yang terpisah, yang termasuk bulan hurum juga. Ada 1 bulan yang terpisah di antara 4 bulan tadi, yang saat ini ternyata kita berada di dalamnya, yaitu adalah bulan Rajab. Bulan yang istimewa, bulan yang Allah jadikan bulan ini lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada umat Islam. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, pada bulan ini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda, di mana hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan bahwasanya bilangan bulan itu hanya ada 12 dalam setahun. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan hurum. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata seperti ini, menafsirkan ayat tersebut. Ja'ala dzamba fihinna a'zam. Allah jadikan dosa pada bulan ini dan kemaksiatan a'zam, nilainya lebih besar. Dosa yang kita lakukan di bulan ini, bobotnya dan hukumannya itu lebih besar, lebih berat, hukumannya lebih sadis dibandingkan dengan dosa di luar bulan ini. Tetapi sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ja'ala al-'amala shaliha wal ajra a'zam. Allah juga jadikan pahala dan amal soleh pada bulan ini nilainya lebih besar, nilainya lebih banyak. Oleh karena itu, bulan sakral yang disebut dengan bulan Rajab adalah bulan istimewa yang harusnya umat Islam itu tidak boleh menyamakan antara bulan ini dengan bulan-bulan yang lain. Ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Beliau berkata seperti ini, Pak. Syahru Rajab syahru zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Maksudnya menanam apa, Pak? Menanam amalan kita, memperbanyak amalan kita. Karena nanti kita akan kedatangan tamu yang spesial, lebih spesial dibanding bulan Rajab, yaitu bulan Ramadan.
Para ulama banyak mengatakan bahwasanya bulan Rajab ini adalah pintu gerbang menuju bulan Ramadan. Sudah sangat dekat sekali. Maka di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, karena amal soleh di bulan ini nilainya lebih berat, lebih banyak. Kemudian nanti di bulan berikutnya kata Abu Bakar Al-Balkhi, wa Sya'ban syahru saqyiz zar'i, dan Sya'ban itu bulan kita untuk menyiram tanaman. Amalan yang sudah kita lakukan pada bulan Rajab itu harus kita jaga, harus kita siram, kalau perlu tambah pupuk, supaya apa? Amalan kita yang kita lakukan di bulan Rajab kita jaga konsistensinya di bulan Sya'ban, akan tumbuh lebih besar, akan tumbuh lebih kuat, sehingga nanti pada bulan Ramadan syahru hisadiz zar'i, kita sama-sama memetik dan memanen apa yang kita tanam di bulan Rajab. Oleh karena itu Bapak-bapak sekalian, pada bulan Rajab ini ada beberapa amalan, ada beberapa amal saleh yang kita lakukan supaya mendapatkan keberkahan di bulan ini. Yang pertama Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, amalan pertama pada bulan Rajab adalah memperbanyak doa. Doa untuk kemaslahatan dunia kita atau kemaslahatan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku. Allah yang berkata, Pak, ayo minta sama Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, maka aku akan mengabulkannya. Doa kita yang kita panjatkan pada bulan ini itu bobot ijabahnya lebih besar dibandingkan doa kita di luar bulan ini. Maka kita wajib berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu merupakan indikasi kedekatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Makin dekat dia dengan Sang Pencipta, maka makin banyak doa yang dia panjatkan kepada Sang Khalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat mengenai puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad hamba-hambaku tentang diriku, fa inni qarib, kata Allah, aku itu dekat. Aku itu dekat dengan hamba-hambaku. Dengan hamba-hambaku yang seperti apa? Di ayat selanjutnya, di paragraf selanjutnya Allah menjelaskan, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku menjawab doa buat orang yang berdoa kepadaku. Berarti Allah itu dekat dengan orang yang selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini, Pak, bismillah, kita sama-sama berbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu memiliki 4 unsur. Yang pertama, dia akan dikabulkan, ta'jilu fid dunya. Allah akan kabulkan doa kita itu di dunia. Langsung Allah kasih kontan. Kita doa minta rumah, Allah kasih. Kita doa minta kesehatan, Allah kasih misalnya. Nah, itu unsur pertama dalam doa. Langsung Allah ijabahkan di dunia. Yang kedua, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang kita itu menerima sesuatu yang kita tuh nggak pernah minta, tapi tiba-tiba ada. Kita nggak minta punya ini, punya itu, tapi Allah kadang kasih. Bisa jadi itu adalah pengganti doa kita yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga Bapak-bapak sekalian, doa itu kalau enggak Allah ijabah, Allah ganti dengan keselamatan atau penolak bala. Di saat teman-teman kita kena musibah, di saat teman-teman kita itu sakit, kena flu, kita sehat sendirian. Di saat teman-teman kita itu mengalami penurunan karir, mengalami penurunan pendapatan, rezeki yang Allah kasih, kita mampu stabil,
kita mampu konsisten bahkan meningkat, itu bisa jadi karena doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang luar biasa, ketika Allah belum ganti doa kita, ketika Allah tidak memberikan keselamatan atau memberi ujian pada kita, kemudian ketika Allah belum mengijabah doa kita di dunia, maka kelak doa kita di akhirat itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Suatu ketika bapak-bapak sekalian, seorang hamba di akhirat, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapati amal solehnya itu banyak, seperti gunung digambarkan dalam sebuah hadis. Kemudian dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini tuh amalan apa? Saya itu gak pernah melakukan amal soleh sebesar dan sebaik ini." Kemudian Allah menjawab, "Itu adalah doa-doamu di dunia yang tidak dikabulkan." Maka kata hamba tersebut setelah mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku ingin seluruh doa-doaku di dunia tidak diijabah sama sekali." Karena ternyata doa yang tidak diijabah itu menjadi pahala yang kembali kepada orang yang berdoa. Gak ada yang sia-sia, Pak. Maka di bulan ini kita sama-sama memperbanyak doa, khususnya doa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Doa agar Allah berikan kita waktu yang cukup, usia yang cukup sampai menyelesaikan Ramadan, Bapak-bapak sekalian. Dulu para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para orang-orang soleh generasi awal Islam itu selalu berdoa meminta disampaikan kepada bulan Ramadan bukan sekedar 1, 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan, tetapi mereka meminta, Pak, 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah minta agar disampaikan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama generasi ke-7 abad Hijriyah. Beliau menulis sebuah kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Kanu yad'una sittata ashhurin an yuballighahum." Dulu mereka orang-orang soleh, generasi sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, itu selalu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan kepada Ramadan. 6 bulan, Pak. Berarti di bulan Rabiul Tsani. Di bulan Rabiul Tsani ya, atau Rabiul Akhir, mereka sudah berdoa, "Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan." Doanya simple. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Insya Allah sekarang kita itu belum terlambat, Pak. Kita belum terlambat meminta doa di bulan ini agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Sedikit saya singgung mungkin salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang mana itu kita harus masuk ke dalamnya dan bisa selesai di dalamnya. Karena dulu ada 2 orang dari satu kabilah, Pak, dari satu suku, dua-duanya masuk Islam, datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan masuk Islam. Jadi masuk Islamnya 2 orang ini bareng. Tetapi setelah mereka masuk Islam, mereka berbeda dalam amal. Si A itu rajin banget beribadah, rajin dan luar biasa. Sedangkan si B yang satu lagi itu biasa saja dalam ibadah. Kemudian berlalu sebulan, 2 bulan, sampai datang panggilan jihad. Kemudian dua orang ini mereka berjihad dua-duanya, Pak. Berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah. Dua-duanya ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si A ini meninggal, mati syahid. Kemudian si B yang ibadahnya biasa saja, itu masih Allah kasih hidup, Allah masih panjangkan umurnya. Kemudian si B bertemu dengan Ramadan tahun itu. Kemudian dia selesai Ramadan sampai Idul Fitri. Lalu setelah itu dia meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala tampakkan ya, kedua orang tersebut
di akhirat lewat Nabi Muhammad SAW. Ternyata Pak, di antara dua orang tersebut yang masuk surga duluan, yang mana kira-kira Pak? Yang ibadahnya biasa saja tapi mendapati Ramadan dalam hidupnya. Itu luar biasa. Hadis ini hadis sahih. Orang yang getol luar biasa ibadahnya, sholatnya, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mati syahid, itu kalah dengan orang yang mendapati Ramadan dan menyelesaikan Ramadannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita pada tahun ini hidup dan mampu menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Dengan doa-doa kita Pak, perbanyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Doa itu benar-benar kita ucapkan Pak, kita getarkan arsy. Karena kenapa para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan? Karena mereka sudah jatuh cinta. Mereka itu sudah benar-benar mengharapkan kedatangan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang. Hatinya itu sudah terpaut dengan Ramadan. Makanya ketika Ramadan datang, ucapannya itu apa Pak? Ahlan wa sahlan apa marhaban ya Ramadan? Kebanyakan kan marhaban ya Ramadan. Itu ada unsur bahasa Pak. Marhaban ya Ramadan itu apa? Ucapan spesial yang kita ungkapkan untuk kedatangan orang spesial. Untuk kedatangan sesuatu yang spesial, orang Arab itu menggunakan kalimat marhaban, yang tersayang, gitu kan? Makanya pada spanduk-spanduk tarhib Ramadan itu suka ada marhaban ya Ramadan. Kalau ahlan wa sahlan itu selamat datang tapi biasa saja. Daud atau perasaan yang ada itu standar saja. Makanya begitu, marhaban ya Ramadan, menunjukkan kerinduan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan doa kita yang kita panjatkan dari bulan ini atau syukur-syukur dari bulan sebelumnya, Allah itu mampu mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nah, amalan yang kedua Bapak-bapak yang perlu kita perbanyak pada bulan ini, ya sebelum datangnya nanti bulan Ramadan, adalah membersihkan diri kita dari segala dosa yang ada dalam hati. Karena hati itu ibarat rumah untuk jasad, rumah untuk anggota badan. Yang saat ini rumah kita itu sedang kedatangan tamu yang mulia. Kalau boleh saya gambarkan, tamu yang datang ini sekelas menteri Pak, yang datang ke rumah kita. Karena bulan Rajab itu menterinya bulan-bulan yang lain. Kalau rumah kita kotor, kalau rumah kita misalnya berantakan, kira-kira tamunya senang apa enggak Pak? Saya yakin tamunya itu enggak senang. Rumah berantakan, banyak sampah berserakan, ada bau yang tak sedap, kamar mandi warnanya banyak yang kuning, gitu kan? Maka tamu yang ada, yang datang menghampiri kita, itu bisa dipastikan tidak senang dengan rumah kita. Maka seorang sahibul bait yang baik, dia akan membersihkan rumahnya, akan membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa, dari kotoran-kotoran penyakit, sehingga tamu itu akan betah di dalam rumahnya, dan tamu tersebut akan memberikan kesan yang baik kepada tuan rumahnya. Dan tamu yang sedang berada di rumah kita itu adalah bulan Rajab, sang menteri di antara menteri-menteri lain. Maka di bulan ini kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan sabdanya, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa, Pak. Itu istimewanya taubat. Luar biasanya taubat, Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak-bapak, kalau seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha, kira-kira skornya berapa, Pak? 0-0. Seorang hamba yang punya banyak dosa,
kemudian bertaubat hari ini dari dosanya, dia berzina misalnya, dia membunuh, kemudian dia minum minuman yang memabukkan, dia pakai narkoba, kemudian hari ini dia bertaubat, maka Allah hitung skornya berapa Pak? 0-0? Enggak Pak, Allah kasih skor menang orang yang taubat. Ayatnya masyhur, Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang nasuha. Asa rabbukum, niscaya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Skornya berapa Pak? 0-0. Cukup sampai di sini? Enggak. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu Pak, skornya 1-0 buat orang yang bertaubat. Allah berikan pengampunan lewat taubat kita, dan Allah berikan pahala atas doa, atas taubat kita. Itu luar biasa Pak. Mungkin bapak-bapak pernah mendengar kisah ini, kisah yang menunjukkan betapa dahsyatnya taubat. Ada seseorang dari orang Yahudi zaman itu, ya, ini kisah Israiliyah. Dia telah membunuh orang sebanyak berapa Pak? 99 orang. Dia bunuh, dia bantai. Orang yang tanpa dosa dia bunuh Pak. Kemudian Yahudi tersebut mendatangi rahib, ustadznya orang Yahudi. Kemudian dia bertanya, wahai rahib, adakah jalan diriku untuk bertaubat? Maka rahib pertama dia bilang, kamu sudah tidak ada taubat, dosamu sungguh sangat banyak. Akhirnya apa? Yahudi tersebut membunuh orang tersebut, membunuh rahib tersebut, sehingga genaplah berapa Pak? 100 orang. Akhirnya pendosa tersebut, ya, dia menghampiri rahib yang lain, nggak putus asa Pak, dia masih ingin bertobat. Ditanyalah rahib yang lain, wahai rahib, aku telah membunuh 100 orang, adakah jalan taubat untukku? Maka rahib tersebut menjawab, engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesalinya, dan pindah dari negeri ini ke negeri lain. Fa innaha unasun ya'budunallah fa'budillahi ma'ahum. Di sana ada hamba Allah, maka kamu pergi ke sana dan beribadah bersama mereka. Di tengah jalan Pak, menuju negeri tersebut, orang tersebut mati, meninggal. Orang tersebut baru bertaubat, belum beramal soleh, belum sholat, belum puasa, tapi Allah sudah panggil dia, mati di tengah jalan. Allah masukkan mana Pak? Allah masukkan ke dalam surga. Itu luar biasanya taubat. Begitu pula kisah dari sihir atau penyihirnya Fir'aun, ya. Penyihirnya Fir'aun, ya. Ketika Nabi Musa ditantang oleh Fir'aun untuk bertemu di sebuah tempat, maka datanglah Fir'aun bersama penyihirnya, kemudian Nabi Musa bersama Nabi Harun. Itu waktunya disepakati, wa ayyajma'un nasi duha wa ayyuhsyaran nasu duha. Dan di hari itu adalah hari waktu duha, waktu bertemunya Fir'aun dengan Nabi Musa. Lalu dilemparlah, singkat cerita Pak, ya, penyihir Fir'aun itu kafir waktu saat pagi. Kemudian adu kesaktian dengan Nabi Musa. Ternyata ularnya Nabi Musa memakan seluruh ularnya Fir'aun. Kemudian penyihir Fir'aun itu berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman sekarang kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ini bukan sihir. Ini pasti keajaiban atau mukjizat yang Allah berikan. Akhirnya seluruh penyihir Fir'aun itu beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun itu enggak terima, Pak. Fir'aun itu enggak terima, akhirnya apa? Siang harinya mereka itu disalib.
Seluruh penyihir-penyihir Firaun semuanya disalib oleh Firaun, kemudian tangan kanannya dipotong. Tsumma la usallibannakum fi judhu'in nakhlah. Ya, disalib tangan badannya, tangan kanannya dipotong, tangan kirinya dipotong. Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, disilang. Kemudian mereka mati di sore hari di atas tiang salib mereka. Allah masukkan mana Pak orang yang seperti ini? Allah masukkan ke dalam surga. Paginya kafir, siangnya beriman, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sorenya mati, Allah masukkan ke dalam surga. Ini luar biasanya taubat Pak. Allah mengampuni seluruh dosa kita dan memberikan pahala atas taubat kita. Nah, itu amalan kedua yang harus kita lakukan di bulan ini, yaitu memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bapak-bapak sekalian, kita istighfar di waktu sahur. Istighfarnya kapan Pak? Kalau bisa di waktu sahur, karena Allah menspesifikkan waktu ini di luar waktu yang lain. Allah menjelaskan sifat orang-orang beriman bisa di dalam ayatnya. Salah satunya adalah wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Sebelum subuh kita beristighfar, setelah kita sholat malam, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sisakan waktu sedikit untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfarnya kita di waktu sahur itu bobot pengampunannya lebih besar dibanding istighfar kita di luar sahur. Nanti kalau puasa bapak-bapak sekalian, waktu menjelang sahur kita perbanyak istighfar. Jangan sambil nonton sinetron. Kita perbanyak istighfar. Di ayat yang lain Allah juga jelaskan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Istighfarnya tidak hanya di pagi hari, tidak hanya di siang hari, tapi di waktu sahur mereka beristighfar. Dan istighfar ini bapak-bapak sekalian, itu adalah jimat Pak. Dahulu umat Islam itu punya dua jimat penolak bala, di mana bala tidak akan turun, musibah tidak akan turun, bencana tidak akan turun kalau kita punya dua jimat ini. Jimat yang pertama adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ini saya bahasakan jimat ya Pak. Jadi pegangan pertama itu adalah kehadiran Nabi Muhammad SAW. Allah itu tidak akan mengazab suatu kaum, tidak akan menghancurkan suatu kaum kalau ada Nabi Muhammad di dalamnya. Tidak akan Allah kasih tenggelam, tidak akan Allah kasih banjir, tidak akan Allah kasih gempa bumi yang menimbulkan banyak korban jiwa kalau ada Nabi Muhammad di dalamnya. Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal. Jimat yang kita punya berarti tinggal satu. Apa jimat yang kita harus pegang? Istighfar. Di dalam surat Al-Anfal Allah menjelaskan, dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum dan mereka sedang beristighfar. Allah nggak akan berikan musibah bencana berupa banjir, berupa gempa bumi kalau penduduknya itu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Ketika suatu kaum itu sudah tidak beristighfar, maka mereka sudah meremehkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah meremehkan dosa, halal bagi azab untuk menghampiri mereka. Allah halalkan bencana untuk menghampiri mereka-mereka yang lupa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya jamaah Masjid Al-Fatih ini pengen dihindarkan dari bala, pengen dihindarkan dari musibah, maka kita sama-sama memperbanyak istighfar kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain. Nah, itu amalan yang kedua bapak-bapak sekalian yang perlu kita perbanyak di bulan ini. Dan amalan yang berikutnya yang tidak kalah besar pahalanya, dan ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah bangun malam sholat tahajud.
bangun malam untuk sholat malam, bukan bangun malam untuk nonton bola, bukan bangun malam untuk lain-lainnya gitu ya, tapi bangun malam untuk sholat tahajud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Pak, afdhalus sholat, sebaik-baik sholat, ba'dal fardhiyah, setelah sholat wajib itu adalah sholatul lail, sholat malam. Sholat malam adalah sholat terbaik setelah sholat fardu. Tidak melakukan sholat terbaik di waktu terbaik kecuali orang terbaik. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sering sholat malam. Bahkan sholat malam, bapak-bapak, itu hukumnya apa Pak buat Nabi SAW? Wajib, Pak. Sholat malam itu hukumnya wajib buat Nabi, sunnah buat umatnya. Dan sholat malamnya Nabi SAW itu luar biasa. Marratan iftataha bil Baqarah. Sesekali Nabi SAW sholat malam, rakaat pertamanya surat Al-Baqarah. Rakaat pertamanya, Pak. Kayaknya kalau kita praktekkan di Masjid Al-Fatih, pas taraweh malam pertama, malam kedua bubar. Safnya maju, Pak, makin maju ke depannya. Marratan iftataha bi Ali Imran. Sesekali Nabi Muhammad itu memulai bacaannya di rakaat pertama dengan surat Ali Imran. Full, Pak, satu rakaat, 2 juz. Luar biasa sholatnya Nabi. Sesekali dibuka dengan Al-Baqarah, sesekali dibuka dengan Ali Imran. Itu sholat malamnya Nabi. Dan di bulan Ramadan, ini mungkin yang sebagian kita belum tahu, Nabi Muhammad SAW itu berjamaah selama bulan Ramadan sebanyak berapa kali, Pak? Hanya 3 kali. Nabi selama hidupnya ketika berjamaah sholat taraweh di bulan Ramadan itu hanya berapa kali, Pak? 3 kali. Karena dikhawatirkan menjadi sebuah kewajiban. Kalau sekarang kan sudah nggak khawatir wajib, karena syariat sudah sempurna. Maka berjamaah setiap malam itu tidak masalah di bulan Ramadan. Tetapi kita perlu tahu sifat sholat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika saat bulan Ramadan, Nabi itu keluar dari rumahnya, dari kamarnya, dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Keluar, kemudian beliau sholat. Itu diketahui oleh para sahabat. Akhirnya para sahabat sholat bareng Nabi. Dan sholat pada malam itu adalah sepertiga malam pertama. Durasinya sepertiga malam pertama. Kalau malam itu ada 6 jam, maka sepertiganya berapa, Pak? 2 jam. Nah, maka tarawihnya Nabi ya pada malam pertama itu 2 jam. Kalau kita tarawih mulai jam 8, maka selesainya jam 10. Itu tarawihnya Nabi malam pertama. Nah, kemudian sahabat bilang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, kami ingin engkau tambah panjang sholatnya." Itu sahabat, Pak, yang bilang sahabat. Udah sholat 2 jam ya. Nah, kemudian mereka minta kepada Nabi, "Ya Nabi, besok kita sholat lagi, kalau bisa lebih panjang." Akhirnya apa? Malam kedua Nabi keluar dari pintu rumahnya, sholat bersama para sahabat. Dan di malam kedua jumlahnya itu lebih banyak lagi, Pak. Karena malam pertama para sahabat sebagian nggak tahu. Malam kedua lebih penuh lagi Masjid Nabawi, penuh banget. Dan kemudian Nabi pada saat itu membaca setengah malam, durasinya sampai tengah malam, kurang lebih sampai jam 12 malam. Itu tarawih Nabi yang kedua, Pak. Ini terjadi di tahun 10 Hijriah. Sholat malam sampai setengah malam, sampai jam 12. Nah, keimanan sahabat luar biasa. Di malam kedua setelah mereka selesai, mereka bilang ke Nabi, "Ya Nabi, besok kita sholat lagi, kalau bisa lebih panjang." Masya Allah, lebih panjang. Dan benar, malam ketiga Nabi keluar lagi dari rumahnya, sholat tarawih, sholat malam lagi. Karena sholat malam itu waktunya dari ba'da isya sampai sebelum subuh.
Nabi keluar lagi pada bulan Ramadan malam ketiga. Karena sahabat sudah banyak yang tahu, akhirnya jamaah sholat tarawih pada waktu itu meluber sampai ke pekarangan Masjid Nabawi, full di dalam, full di luar, full Pak. Kemudian Nabi membaca pada malam ketiga dengan bacaan yang sangat panjang sampai waktu sahur. Sampai waktu sahur Pak. Sampai sahabat itu ketika sholat itu berpikir, kita ini sempat sahur nggak ya? Takutnya Nabi salam azan. Itu sampai terfikirkan, terbesit dalam para sahabat saking lamanya Nabi. Tapi sahabat enjoy, sholatnya enjoy. Dan akhirnya Nabi itu salam menjelang subuh. Dan sahabat semuanya bisa sahur. Kayaknya Al-Fatih mau praktek ya Pak ya. Insya Allah. Itu terawihnya Nabi Pak. Setelah itu malam keempat para sahabat kapok nggak kira-kira Pak? Enggak Pak. Para sahabat tetap memenuhi Masjid Nabawi di dalam dan di luar. Tapi ditunggu-tunggu Nabi Muhammad kok nggak keluar-keluar. Mereka nggak kapok Pak. Padahal udah sholat hampir sahur. Dari Ba'da Isya itu sholat tarawihnya Nabi beserta para sahabat. Dimulai sepertiga awal, setengah malam sampai menjelang sahur. Sahabat di malam keempat nungguin Nabi. Kok Nabi nggak keluar-keluar? Akhirnya malam itu Nabi nggak keluar sama sekali. Besoknya ditanya, wahai Nabi Muhammad, kenapa semalam kau nggak keluar? Kemudian Nabi menjelaskan, seandainya aku keluar, lalu aku dawamkan, aku terus meneruskan, aku rutinkan, khawatir Allah jadikan sholat malam bagi kalian hukumnya wajib. Kalau wajib kita yang repot Pak. Nah, akhirnya Nabi menstop sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Nah itu sholat malamnya Nabi Pak. Baik itu jam 1 atau Ba'da Isya, dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi. Maka buat kita yang sulit bangun malam sebelum subuh, yang bahasanya itu pelor ya Pak, nempel, molor gitu ya, maka kita biasakan sebelum tidur kita sholat 2 rakaat tambah witir 1, selesai, mudah. Jadi nanti kita bangun pas azan itu sudah plong karena kita sudah melakukan tahajud. Buat orang yang mampu bangun pagi, maka bangun pagi ya, apalagi sekarang subuhnya 4:30, bisa bangun jam 4. Kita biasakan sholat seperti itu. Nah, kemudian di akhir masa kepemimpinan Umar, nah ini sholat malam Pak ya, akhirnya dibikin berjamaah rutin setiap malam. Kira-kira berapa yang dibaca Pak di zaman Umar? Dalam satu taraweh, dalam 11 atau 23 rakaat, berapa kira-kira Pak yang dibaca? Yang dibaca kadar ayatnya berapa? 200 ayat. 200 ayat itu kurang lebih ya Ali Imran lah Pak, 2 juz lah yang dibaca. Ya itu kadar sholat berjamaahnya Umar bin Khattab dengan para sahabat. Dipilih satu orang jadi imam, setiap hari sholat kadarnya 200 ayat. Nah, ini amalan Umar bin Khattab ya, yang menjadikan sholat tarawih itu berjamaah setiap malam. Dibikin standarisasi, yaitu berapa Pak? 200 ayat setiap malam. Ya kurang lebih Ali Imran 2 juz lah Pak. Insya Allah Al-Fatih bisa Pak. Amin ya, amin. Dimulai pelan-pelan ya, dimulai pelan-pelan. Ini mungkin sedikit pengalaman dari saya. Ketika saya pesantren dulu di SMP ya, di Darul Hufat, kita itu terbiasa sholat di luar Ramadan Pak ya. Di luar Ramadan itu sholat maghrib setengah juz, isya setengah juz di luar Ramadan. Kemudian tahajud kita ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama itu 3:30. Itu kita tahajud 1 juz. Jadi sehari semalam itu kita sholat saja 2 juz di luar bulan Ramadan. Itu kasihan, kadang itu kan sholat itu ma'had pesantren yang ada di pinggir jalan Pak.
di pinggir jalan raya provinsi, masjidnya di pinggir jalan. Itu saya kasihan kalau ada musafir yang mampir. Kasihan kalau dia ikut berjamaah maghrib dan isya karena lama. Di bulan Ramadan ini lebih spesial Pak, khususnya di malam 27, 28, 29. Yang jadi imam itu langsung ketua yayasannya, Kiai Haji Nur Salam. Yang dibaca Pak itu 10 juz. Juz 1 sampai juz 10 malam 27, malam 28 juz 11 sampai 20, malam 29 juz 21 sampai juz 30. 3 malam itu spesial. Yang mimpin langsung ketua yayasannya, pimpinan ma'had. Waktunya dari ba'da isya sampai menjelang sahur 10 juz. Waktu itu saya kakinya gemeteran Pak. Kayak HP yang ada miss call Pak. Nah, itu luar biasa. Luar biasa. Tapi setelah itu ya saya nggak pernah lagi ya seperti itu ya. Sekali-kalinya itu aja ya. Waktu masih pesantren. Setelah lulus pesantren kayaknya berat ya Pak. Tapi itulah ya syariat Islam ya. Bagaimana keimanan itu ketika sudah menghujam ke dalam dada seseorang itu mampu melaksanakan sholat dengan ayat-ayat yang panjang. Nah itu amalan ketiga Pak yang kita harus perbanyak di bulan Rajab. Dan yang terakhir Bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, saya tutup kajian ini ya dengan perkataan dari seorang ulama yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini ulama besar di kalangan tabi'in yang lahir di tahun atau abad kedua Hijriah. Beliau berkata seperti ini, La yazalul 'abdi bi khairin. Seorang hamba itu selalu senantiasa dalam kondisi yang baik. Kehidupannya itu pasti baik. Bisnisnya baik, keluarganya baik, karirnya baik, istrinya nurut sama kita, anaknya anak yang saleh-salehah, menyenangkan hati kita, semuanya baik Pak. Kondisi kehidupannya itu baik. Ma'alimal ladzi yufsidu alaihi amalah. Selama hamba tersebut mengetahui apa-apa yang merusak amalnya. Dia tahu amalnya akan rusak kalau dia riya. Dia tahu amalnya rusak kalau dia bangga-banggakan. Dia tahu amalnya itu rusak kalau dia nggak benar ibadahnya, mengakhirkan sholatnya nggak khusyuk, puasanya itu banyak melakukan hal-hal yang mengurangi pahala. Ketika dia tahu dan dia itu jauhi, maka kehidupannya akan menjadi kehidupan yang baik. Amal yang baik selaras dengan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menyiapkan baginya kehidupan yang baik. Amal yang baik itu berbanding lurus dengan kehidupan yang baik. Bisa jadi sekarang kehidupan kita masih ada minus-minusnya, masih ada yang kurang baik. Itu dikarenakan amal kita kurang baik. Ada sesuatu yang membuat amal kita itu rusak. Mudah-mudahan di bulan ini kita sama-sama perbaiki amal soleh kita, sehingga bukan hanya diri kita yang baik, tapi juga keluarga kita menjadi keluarga yang baik, bisnis kita menjadi bisnis yang baik, karir kita menjadi karir yang baik, dan Allah tutup usia kita dengan keadaan yang baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum.